Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu sahabat Salimah yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian Tarbiyatul Aulad fil Islam sesi yang ke-23. Pada kesempatan ini kita masih membahas tentang pendidikan akhlak untuk anak-anak kita. Hari ini kita akan mengupas tentang bagaimana akhlak kita kepada teman sebaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kepada kita panduan, memberikan kepada kita tata cara bagaimana bergaul dengan teman sebaya. Beliau bersabda, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Ibu-ibu sekalian, perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita agar mereka memilih teman-teman yang baik. Karena apa? Karena teman itu akan mempengaruhi pergaulan anak. Teman akan mempengaruhi akhlak anak-anak kita. Teman akan mempengaruhi perjalanan kehidupan anak-anak kita. Ya. Dalam syarah Nawawiyah, ketika menjelaskan hadis ini, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya kita dianjurkan untuk memilih teman yang baik dan menghindari teman yang buruk. Janganlah kita sampai berteman, bersahabat dengan orang-orang yang memiliki akhlak buruk, karena itu akan membawa dampak buruk bagi kita dan anak-anak kita. Dalam sabdanya yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa agama seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Jadi seseorang akan dilihat dari temannya, dengan siapa dia dekat, kepada siapa dia dekat, kepada siapa dia bergaul. Nah, sehingga kita harus mengarahkan anak-anak kita agar mereka memilih teman-teman yang baik. Nah, seperti apa kriteria teman yang baik itu? Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah berkata, secara umum, hendaknya orang yang engkau pilih menjadi sahabat memiliki 5 sifat berikut ini. Yang pertama, dia adalah orang yang berakal. Yang kedua, dia memiliki akhlak yang baik. Yang ketiga, dia bukan orang yang fasik. Dia bukan ahli bid'ah dan bukan orang yang rakus dengan dunia. Jadi teman yang baik menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi adalah orang yang berakal, memiliki ilmu pengetahuan, orang yang akhlaknya baik, tidak fasik, bukan ahli bid'ah dan juga bukan orang yang rakus pada dunia. Nah, inilah salah satu panduan bagi kita memilih teman. Jangan sampai karena kita berteman dengan orang yang akhlaknya buruk, akhirnya terimbas pada kita. Jangan sampai anak-anak kita berteman dengan orang yang akhlaknya buruk, sehingga terimbas kepada anak-anak kita. Nah, di masa anak-anak masih balita, di masa anak-anak masih SD, masih SMP, ya,
kedewasaannya belum cukup dalam menjalani kehidupan, maka orang tua hendaknya mengetahui dengan siapa saja mereka berteman. Kita upayakan kita mengetahui teman-teman anak-anak kita. Di saat anak-anak masih balita, kita kenalkan dengan anak-anaknya teman-teman kita yang kita sudah paham bagaimana akhlak mereka. Ketika anak-anak berteman dengan anak-anak teman kita, orang-orang yang kita kenal, budi pekertinya baik, ibadahnya baik, maka insya Allah anak-anak pun akan memiliki akhlak sebagaimana orang tua mereka. Nah, lalu bagaimana dengan hak-hak teman? Teman sebaya, ya, baik dia tetangga kita, baik dia saudara kita, baik dia teman bergaul kita, relasi kita, dan seterusnya. Dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim kepada muslim yang lain itu ada 6, ya. Hakul muslim alal muslim sittun. Yang pertama, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Ya. Pada saat kita bertemu dengan teman kita, maka kita mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum. Ya. Pada saat kita berpapasan dengan sesama muslim, baik dikenal maupun belum dikenal, kita ucapkan salam kepada mereka. Ya. Hak yang kedua adalah apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Apabila kita mendapatkan undangan dari teman-teman kita, maka kita upayakan untuk memenuhi undangannya. Sebaliknya, apabila tidak diundang, maka jangan hadir dalam perhelatan tersebut. Karena bisa jadi mereka menyiapkan hal-hal yang perlu disiapkan untuk menyambut tamu itu sudah diperhitungkan jumlah tamunya berapa. Hak yang berikutnya adalah apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya. Ada masanya seorang teman membutuhkan nasihat, membutuhkan teman bicara, membutuhkan teman berkeluh kesah. Maka pada saat dia meminta nasihat, alangkah indahnya ketika kita bisa menasehatinya. Karena memberi nasihat ini juga merupakan salah satu kewajiban yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Asr yang sudah begitu pasti kita hafalkan, ya, bahwa kita dalam keadaan kerugian kecuali ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang-orang itu, manusia itu dalam keadaan kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam kebenaran. Nah, hak teman kita, hak saudara kita sesama muslim adalah saling memberi nasihat kepada kesabaran dan memberi nasihat tentang hal-hal yang hak. Maka apabila ketika kita dimintai nasihat oleh teman kita yang sedang membutuhkan nasihat, alangkah baiknya kita memberikan nasihat. Dan ini kita pesankan kepada anak-anak kita supaya memberikan nasihat-nasihat sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pedoman-pedoman yang sudah jelas, ya, tidak mengarang-arang sendiri, gitu ya. Ya. Nasihat seringkali dibutuhkan dalam kondisi teman-teman kita, saudara-saudara kita dalam keadaan bimbang dan ragu. Nah, yang keempat,
hak teman adalah apabila dia bersin lalu dia memuji Allah dengan mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, maka doakan dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Ya. Doakan dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Semoga Allah memberkahi. Kita pun ketika bersin mengucapkan hamdalah, harapannya adalah saudara-saudara kita, teman-teman kita juga mendoakan kita. Sehingga di sini antara teman saling memberikan kebaikan-kebaikan, saling mendoakan. Yang kelima, apabila dia sakit, jenguklah dia. Pada saat kita mengetahui, mendapatkan kabar bahwa teman kita sakit, maka kita upayakan untuk menjenguknya. Kita upayakan untuk menengoknya. Ya. Pada saat seorang yang sakit itu dijenguk oleh temannya, oleh sahabatnya, paling tidak dia akan mendapatkan penghiburan, memberikan semangat, memberikan aura yang menjadi semangat baru untuk segera sembuh dari penyakitnya. Nah, ketika kita terkendala oleh jarak dan waktu, setidaknya kita bisa berkirim doa, menyapa lewat media, bisa telepon, bisa WA, dan seterusnya. Nah, yang keenam, apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Nah, terkhusus bagi para kaum perempuan, bagi anak-anak perempuan, tentu ada ketentuan-ketentuan yang lain. Maka para kaum perempuan cukup menemani keluarga yang ada di rumah duka. Kita hadir takziah, yang mengiringi jenazah hingga ke pemakaman adalah para kaum pria, ya, suami-suami kita, anak-anak laki-laki kita, dan seterusnya. Nah, hak yang berikutnya juga menolong teman yang kesusahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Kita diperintahkan untuk saling tolong menolong. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awun. Ya. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam keburukan dan maksiat. Nah, kita menolong teman kita, menolong sahabat kita, menolong saudara kita yang sedang membutuhkan, ini adalah sebuah kebaikan yang diperintahkan. Ketika kita menolong saudara-saudara kita yang membutuhkannya, yang membutuhkan pertolongan, maka Allah akan menolong kita, insyaallah. Di saat banyak bencana, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, seperti sekarang ada gempa Cianjur, ada erupsi Gunung Semeru, ya, ada bencana banjir, dan sebagainya. Di saat itulah sesama kaum muslim dipanggil kepeduliannya untuk menolong saudaranya yang sedang mengalami bencana. Dan ini kita ajarkan kepada anak-anak kita, supaya mereka pun memiliki kepedulian untuk membantu sesamanya, memberikan pertolongan-pertolongan yang dibutuhkan oleh teman-temannya, sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya. Yang berikutnya, alhamdulillah. Yang berikutnya juga saling memberi hadiah dan saling memaafkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah, maka kalian akan saling
mencintai. Memberi hadiah menjadi sarana untuk saling mencintai, merasa disayang, merasa diperhatikan, maka akan menimbulkan rasa bahwa dia diperhatikan oleh saudaranya. Maka disinilah akan tumbuh saling mencintai sesama muslim, saling terikat ukhuwahnya. Nah, dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasabahu yadhabul ghil, wa tahadau tahabtu, wa tadhabus syahna." Saling bersalamanlah, berjabat tanganlah kalian, maka akan hilanglah kedengkian atau dendam. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai dan akan hilang kebencian. Hadis riwayat Malik. Jadi ketika dua orang saudara, dua orang sahabat, dua orang teman berjabatan tangan, maka hilanglah kedengkian dalam hatinya. Hilanglah dendam dalam hatinya. Ketika seseorang saling memberi hadiah, maka akan timbul rasa saling mencintai dan hilang kebencian. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa iman yang paling utama adalah sabar dan pemaaf atau lapang dada. Afdalul iman as-sabr was-samahah. Hadis riwayat Bukhari dan Ad-Dailami. Ya. Jadi seseorang yang memaafkan kesalahan saudaranya, seseorang yang dengan mudah memberikan maaf atas hal-hal yang dilakukan oleh saudaranya yang menimbulkan sakit hati, yang melakukan kekeliruan, maka itu salah satu iman yang paling utama. Kesabaran dan lapang dada juga merupakan sebuah kebaikan. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita pahamkan kepada anak-anak kita, juga tentu kepada diri kita sendiri, tentang bagaimana cara kita bergaul, adab kita bergaul dengan teman-teman sebaya kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.